Waalaikumsalam, selamat siang. Perkenalkan, saya perawat Sekar yang ditugaskan oleh Puskesmas untuk mengontrol kesehatan keluarga di rumah ya Bu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, tadi saya sudah lihat kondisi anak Ibu ya Bu, tampak lemas dan muntah-muntah. Tujuan saya ke sini adalah untuk memberikan penyuluhan terkait dengan masalah diare. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang diare dan cara pengobatannya. Waktunya sekitar 20-30 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia? Tempatnya di ruang tamu keluarga saja ya Bu, sesuai kesepakatan sebelumnya. Ya, baik, silahkan. Baik Ibu, sebelum saya menjelaskan cara pengobatan penyakit diare, terlebih dahulu saya jelaskan tentang apa itu penyakit diare ya Bu. Diare merupakan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Nah, diare itu biasanya disebabkan karena virus atau terkadang makanan yang sudah terkontaminasi. Nah, jarang sekali menjalar menjadi gangguan lain seperti radang usus ataupun sindrom iritasi usus. Nah, gejala yang dirasakan biasanya sering buang air besar yang encer dan juga sakit perut. Kebanyakan kasus dapat sembuh dengan sendirinya. Beberapa infeksi mungkin hanya perlu antibiotik. Nah, sedangkan kasus yang parah itu biasanya menyebabkan dehidrasi sehingga membutuhkan cairan intravena. Kelompok umur yang paling rawan terkena diare adalah kelompok usia balita dan anak-anak. Pada usia ini, anak mendapat makanan tambahan sehingga kemungkinan termakan makanan yang sudah terkontaminasi oleh agen penyebab penyakit diare menjadi lebih besar. Selain itu, beberapa faktor yang dapat memicu kerentanan terhadap diare pada bayi dan anak-anak diantaranya pemberian ASI kurang dari 2 tahun, kekurangan gizi, faktor lingkungan, dan faktor perilaku. Bagaimana Ibu bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya resiko akibat diare dapat dikurangi dengan terapi yang tepat. Terapi pertama bagi penderita dengan dehidrasi ringan adalah pemberian CRO atau cairan rehidrasi oral. CRO ini merupakan cairan yang mengandung elektrolit yang bertujuan untuk menggantikan air dan elektrolit dalam tubuh yang hilang akibat diare. Nah, untuk pemberian CRO ini merupakan modal utama untuk mencegah dehidrasi. Selain itu ada terapi yang lain seperti terapi adsorben dan antimetik. Selanjutnya adapun cara mencegah diare, yaitu diantaranya rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dan juga buang air. Tidak sembarangan mengkonsumsi makanan dan lebih baik makan makanan yang dimasak ya Bu, dan mengkonsumsi air minum juga yang dimasak. Nah, selanjutnya untuk pemberian obat pada anak yang diare yang dirawat di rumah, Ibu bisa memberikan obat diantaranya. Nah, ya, obat yang pertama itu ada cairan oralit. Nah, obat ini yang paling sering digunakan sebagai pertolongan pertama untuk mencegah dan mengatasi dehidrasi pada anak, termasuk juga saat anak mengalami diare. Kombinasi sejumlah mineral tersebut dapat mengembalikan kadar elektrolit dan cairan tubuh anak yang hilang akibat diare dalam waktu 8-12 jam setelah diminum. Nah, oralit ini tersedia di apotek dalam bentuk obat serbuk yang nantinya dilarutkan dengan air minum. Nah, mungkin untuk sekarang sudah ada varian obatnya yang sudah siap langsung diminum ya Bu. Nah, karena anak Ibu sekarang masih usia 3 tahun, maka dosis larutan oralit yang direkomendasikan adalah sekitar 50 ml dikonsumsi 4-6 jam atau sekitar 120-124 ml dikonsumsi sehabis buang air besar. Selanjutnya obat yang kedua itu ada suplemen zinc. Nah, untuk suplemen ini dapat membantu meringankan gejala diare dan membantu anak lebih cepat sembuh. WHO merekomendasikan para orang tua memberikan sekitar 20 mg suplemen setiap hari selama 10-14 hari untuk mengatasi diare akut. Nah, untuk anak usia di bawah 6 bulan itu diberikan sekitar 10 mg suplemen zinc per hari selama terkena diare. Bagaimana Ibu sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut lagi ya Bu. Selanjutnya obat yang ketiga itu ada suplemen probiotik. Nah, probiotik dapat mengembalikan jumlah bakteri baik dalam usus yang mungkin telah terkalahkan oleh bakteri jahat penyebab diare. Selain itu juga probiotik dipercaya mampu meningkatkan kekebalan tubuh pada anak yang terkena diare. Salah satu minuman atau makanan probiotik yang bisa dikonsumsi anak adalah yogurt. Nah, untuk pemberian yogurt ini hanya diberikan pada anak di usia 1 tahun saja. Nah, sebanyak 2 kali sehari dengan ukuran 60-180 ml. Nah, selanjutnya obat yang terakhir ada obat penurun panas. Bagaimana Ibu bisa dipahami? Bisa. Tidak hanya mengkonsumsi obat tertentu saja, Ibu juga bisa melakukan perawatan yang lain untuk mempercepat masa pemulihannya. Yaitu yang pertama, mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat seperti nasi putih atau bubur.
Bisa juga apel yang sudah dihaluskan dan mengkonsumsi pisang. Yang kedua, minum banyak air putih dan makanan berkuah dan juga tidak berminyak seperti sup ayam dan juga sayur bayam. Nah, selanjutnya yang ketiga itu untuk anak usia di bawah 6 bulan itu diberikan ASI lebih sering dan juga lebih lama dari biasanya. Nah, Ibu mungkin hanya segitu materi yang bisa saya berikan. Bagaimana Ibu perasaannya sekarang? Alhamdulillah dengan penjelasan tadi saya mengerti mengenai diare dan juga cara pengobatannya. Nah, setelah materi yang telah saya berikan tadi pada Ibu, sekarang saya ingin Ibu menjelaskan ulang ya. Coba jelaskan bagaimana cara pemberian obat yang baik dan benar saat diare seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang pertama yaitu cairan oralit. Obat ini yang paling sering digunakan sebagai pertolongan pertama untuk mencegah dan mengatasi dehidrasi pada anak, termasuk saat anak mengalami diare. Yang kedua yaitu suplemen zinc. Suplemen ini dapat membantu meringankan gejala diare dan membantu anak lebih cepat sembuh. Nah, yang ketiga yaitu suplemen probiotik. Probiotik dapat mengembalikan jumlah bakteri baik dalam usus yang mungkin telah terkalahkan oleh bakteri jahat penyebab diare. Yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah obat penurun panas. Nah, sekian penjelasan yang memberikan tadi. Mungkin saya sudah mengerti sampai sini. Baik, Ibu sepertinya sudah memahami dengan baik ya tentang cara pemberian obat yang baik saat diare. Nah, Ibu, setelah Ibu paham, di sini saya mengajarkan Ibu untuk memberikan makanan yang sering ya, Bu. Lalu menyajikan makanannya dalam keadaan hangat juga. Dan jangan lupa untuk selalu cek timbangan berat badan anak Ibu ya, Bu. Mungkin cukup untuk hari ini. Besok saya akan datang lagi jam 9 pagi untuk melihat perkembangan kondisi anak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.